Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, boleh banget ini kita hari ini kita mau belajar nyablon ya teman-teman. Saya juga masih belajar, teman-teman juga kalau sekiranya ada pertanyaan boleh bangetin ya. Yang mau ada pertanyaan boleh bangetin terkait dengan sablon menyablon pastinya. Nah teman-teman, oke. Nah, ada Mas Iwan, makasih yang baru gabung. Mas semuanya yang baru gabung, salam kenal ya dari Papa atau di Konco Bakul. Nah, kali ini kita mau belajar nyablon ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau kita diskusikan boleh bangetin. Untuk sebelumnya kita peralatan yang kita gunakan, saya akan tunjukkan satu persatu. Yang pertama adalah kita menggunakan laptop ataupun kalau teman-teman pakai komputer boleh ya, pakai yang PC juga boleh ya. Kalau mau pakai untuk ini gunanya untuk desain ya, gunanya untuk desain. Kemudian ini kebetulan aku sudah lama bangetin ya, nggak live setelah TikTok ditutup ya, TikTok Shop ditutup, habis itu nggak pernah live ya. Kali ini saya baru mau live. Ya kita belajar bareng lah, karena ini bisa dijadikan sebagai usaha baru ya buat aku sendiri. Karena memang setelah TikTok tidak ada affiliate, ya udah kita pindah ini. Nah kemudian printer ya teman-teman, printer bisa menggunakan, teman-teman bisa menggunakan printernya printer Sublime. Ini adalah printer Sublime yang bisa digunakan untuk cetaknya, cetak pastinya menggunakan kertas Sublime ya. Kertas Sublime-nya adalah seperti ini, tintanya juga tintanya khusus ya, tinta Sublime gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya printer DTF, ini DTF Epson L1800, harganya sekitar 16-an juta kalau yang terbaru, tapi kalau mau teman-teman mau beli second boleh, harganya sekitar 9 juta sampai dengan 10 juta gitu ya, untuk Epsonnya nih ya, L1800. Kalau yang Sublime ini Epson L121 ya, yang Sublime L121. Nah kemudian ada hot pressnya, mesin hot press ini, yang hot press yang multifungsi ya teman-teman, bisa digunakan untuk cat mug, holdernya holder mug, holder topi, dan holder yang datar gitu ya, yang datarnya. Kemudian juga ada yang namanya oven. Nah oven ini saya gunakan adalah oven listrik yang biasa kita gunakan buat manggang ya, yang biasa kita gunakan buat manggang roti. Kali ini saya gunakan buat manggang film DTF gitu ya. Jadi multifungsi ya, multifungsi dialihkan karena tidak bikin kue, ya udah kita alihkan untuk bikin yang namanya film DTF gitu ya teman-teman. Nah pertama-tama kita akan bikin desainnya terlebih dahulu ya, desain untuk ya, desain untuk bikin yang namanya mug ya teman-teman. Kita mau bikin mug ya, desain mugnya dulu. Saya menggunakan Canva ya teman-teman. Saya menggunakan Canva. Sebelumnya saya mau minum. Ini adalah minuman yang biasa saya jual. Ini adalah minuman es cincau ya. Kita coba dulu karena hawanya panas banget ya. Nikmat. Nikmat sekali. Oke ya teman-teman, boleh dibantu ya teman-teman, kalau sekiranya ini boleh banget dibantu buat tap-tap layarnya ya teman-teman, yang baru gabung boleh bangetin yang mau bantu tap-tap layarnya. Bantu tap-tap layarnya ya teman-teman, kita gaskan untuk belajar nyablon. Belajar nyablon. Ini lama banget ini aku nggak itu ya teman-teman, nggak live. Ini lama banget ini aku nggak itu ya teman-teman,
Enggak live. Oke, yang pertama kita akan desain dulu. Desain daripada muk yang akan kita ini ya. Kita menggunakan muk. Oke. Nah, kita tinggal calling saja untuk ini saya hapus dulu. Alias clearin dulu ya, teman-teman. Clear. Ini kebetulan tadi mau bikin muk untuk istri saya. Nanti kita bisa desain lagi. Oke, panjang dan lebarnya muk kita bisa juga bisa lihat dulu panjang dan lebarnya. Yang penting tidak terkeluar dari ini ya, teman-teman. Untuk ininya. Panjangnya ini kita fullin aja ya, teman-teman, fullin. Karena ini ukuran A4. Kemudian untuk lebarnya, ini lebarnya adalah 7,5 ya, teman-teman. Saya pakai 7,5 biar agak rapat dalam satu muknya, gitu ya. Untuk backgroundnya kita pakai background yang putih ya, putih, background putih. Sebenarnya oke. Nggak kelihatan ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita aktifkan baru kelihatan. Nah, kemudian kita panggil untuk karena saya mau bikin muk untuk produk saya sendiri dengan menggunakan logo ya, teman-teman. Menggunakan logo saya sendiri, saya akan panggil logo saya. Logo. Simple, saya menggunakan yang simple saja. Bisa nih. Ya. Oke, kita masukkan. Kurang ke atas ya, teman-teman. Nah, ini sebagai ini ya, acuannya. Ruangan ini sebagai acuannya. Jadi untuk panjang lebarnya juga kita ngacu aja ini. Nah. Oke, gitu. Tegakkan hatimu. Oh, saya ada logo yang itu ya, teman-teman. Coba saya cek dulu logo saya. Kayaknya ada di bawah. Ini logo cendol. Logo cendol. Ini ternyata ada di sini. Oke. Tapi ini cuma orangnya doang ya. Sebentar. Oke, kemudian kita masukkan logo halalnya, atau ini di sisi sini juga nggak masalah ya, di sisi sebelah. Oke, mana tadi kotakannya? Nah, sisi sebelah sini. Kemudian kita masukkan logo halalnya. Logo halal bisa diganti dengan warnanya ya, menyesuaikan dengan warnanya. Untuk halal sekarang ini warnanya adalah ungu ya, warnanya ungu. Untuk logo halal warnanya ungu. Kita ganti ke warna ungu ya, teman-teman. Bisa nggak? Bisa ya. Ini nggak bisa. Kita ambil aja yang dari sini. Logo halal ya, teman-teman. Logo halal. Logo halal. Logo halal. Nah, ini sudah. Nah, kita tinggal masukkan ada di sini, kemudian kita ganti dengan warna ungu ya, teman-teman. Kita ganti dengan warna ungu karena halal sekarang pakai warna ungu ya, teman-teman. Halal gitu. Nggak usah terlalu gede. Nah, kemudian kita ganti dengan warna ungu.
Ungunya kita bisa cari menyesuaikan. Yang ungunya yang agak ini ya, agak pekat gitu ya, agak pekat keunguan banget. Ini kalau kayak gini kan agak kayak pink-pink gitu ya teman-teman. Kita ganti dengan warna yang ungu. Oke. Kemudian kita bisa kasih slogan ya. Kita bisa kasih slogan dengan slogannya untuk produk saya ada slogannya sendiri. Kita akan masuk ke teks. Ini saya menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan apa namanya? Menggunakan Canva ya, menggunakan Canva. Nah, bisa menggunakan ini ya. Kemudian kita yang ini buang ya, teman-teman. Oh, boleh ini ya. Ini nggak apa-apa, ini nanti sebagai slogan saya karena memang saya yang bikin dulu. Haus hilang. Perut kenyang. Pikiran tenang. Hati pun senang. Senang. Kita kecilin ya teman-teman. Kita kecilin dengan size berapa? Size 40 kali ya teman-teman. Ah, lebih kecil. Oh, masih gede. 24 kali. Masih kecil juga. Masih gede juga. Oh. 20. Set. 20 terlalu kecil ya teman-teman. 20 terlalu kecil. Kita naikkan ke 40. 40. Nah, sepertinya cukup ya. Untuk size 40 ini tidak terlalu besar ya, teman-teman. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 40. Semuanya 40. Oke, slogan ini saya buat itu dulu di zamannya saya masih sekolah ya. Senang. Alhamdulillah. Kemudian ini saya ganti by Rian. Quotes by Rian AGP. Kemudian ini aku mau ganti yang kecil ya, yang kecil aja. Kecil. Nah. Kemudian kita kecilin lagi. Kecil. Posisinya kita posisikan ke. Nah, gitu ya teman-teman. Ini cakep ya teman-teman. Quotes by Rian AGP. Nah, ini kita bisa ganti warnanya ya teman-teman. Kita ganti warna. Bisa dengan warna apa teman-teman? Hitam sebenarnya bagus ya. Karena nanti ya untuk muknya sendiri itu warnanya putih ya. Warnanya putih. Jadi kita bisa ganti dengan warna yang kalem boleh. Atau mungkin mau warna biru boleh ya. Biru muda. Kemudian nanti kita emboss saja ya. Warna biru kemudian kita kasih dengan efeknya hitam ya. Kita kasih efek hitam. Efeknya kita kasih efek hitam. Namun kita tebalkan ya. Untuk efeknya kita tebalkan. Nah, kita tebalkan efeknya. Jadi kelihatan. Nah, gitu ya teman-teman. Tuh ya. Cakep ya teman-teman. Cakep. Tuh
ya. Oke, habis ini baru nanti kita langsung bisa dicetak ya, bisa dicetak. Atau kita mau duplikat dulu boleh. Kalau kita mau lebih dari satu boleh ya, kita duplikat. Gitu. Tapi kalau hanya butuh satu ya nggak apa-apa. Kita duplikat ke bawahnya, bisa banget nih. Kita duplikat ke bawahnya. Duplikat. Kita duplikat juga. Mana duplikatnya? Nah, belum muncul ya teman-teman. Untuk duplikat ini. Bukan pisahkan, tapi kita mau duplikat. Mana? Oh, nggak muncul. Ini ya, duplikat. Kita duplikat. Ini untuk satu halaman, bisa untuk 3 ya teman-teman. Ini bedanya kalau kita di itu bisa kita crop jadi langsung semuanya ya. Cuma kalau untuk yang di sini nggak bisa. Untuk yang di Canva kita harus satu-satu ya teman-teman memindahkannya. Movingnya. Ya. Nah. Cuma saya sukanya kalau di Canva ini sudah ini ya teman-teman. Enak aja. Nggak usah mikir-mikir untuk editingnya. Yang terlalu banyak mikir gitu maksudnya. Nah gitu ya teman-teman tuh. Nah gini. Kemudian kita save ya, kita download ya, kita download latar belakangnya kita buang. Latar belakangnya kita buang, kemudian simpan. Kalau nggak simpan, kita halaman 1 saja. Nah, itu kemudian kita unduh. Setelah kita unduh, kita masuk ke PS atau apa namanya? Lupa saya. PS PowerPoint lupa saya namanya itu Photoshop, astagfirullah sampai lupa ya teman-teman. Kemudian kita masuk open, kita masukkan yang tadi ya teman-teman. Bentukannya seperti apa nanti kita lihat ya teman-teman. Oh ternyata hitamnya ini nggak bisa ngilang ya teman-teman. Ternyata kita harus di sini juga ada itunya ya, teman-teman. Dan kita udah hilangkan, tapi masih ada. Oke. Kita masuk lagi ke Canva-nya. Ke Canva, kemudian kita untuk foto, kita buang background. Buang background malah kayak gini. Oke, saya coba lihat. Saya cari untuk yang lainnya, coba. Saya panggilkan yang lain coba ya teman-teman. Coba kalau saya panggil yang ini saja, kemudian kita buang background, bisa nggak? Kita buang background. Oke, cakep ya malahan ya. Oke, kemudian yang ini saya akan buang juga, delete. Bukan ya. Yang ini kita akan buang. Mana? Delete. Nggak bisa delete ya. Kita buang-buang nih.
Oh ini kan warna putih ya teman-teman, nggak masalah. Sorry banget, saya agak ngelinglong jadinya. Kita buang karena kita nanti akan ambil, kita duplikat saja yang ini. Nah itu ya, kemudian kita duplikat lagi untuk ini langsung posisinya udah memposisikan sendiri. Oke, kemudian baru kita download ya, kita cek. Nah sebenarnya ini nggak usah dibuang untuk backgroundnya juga nggak masalah ya, karena memang makasih yang sudah gabung ke Single Daddy. Nah karena ini sudah, ini nggak usah dibuang juga nggak masalah. Nah oke ya, cakep ya teman-teman, cakep. Kita tinggal masuk ke Photoshop. Kita ambil lagi, open. Oh ini ada tandanya harus tidak. Setelah open baru kita panggil yang sudah kita edit ulang tadi ya teman-teman. Nah begini ya teman-teman. Nah setelah ini baru kita akan cetak ya. Kita masuk ke printernya. Kemudian setelah kita print, kita scale to fit ya, Kemudian kita lihat dulu untuk settingan printernya ya, jangan sampai nanti salah. Jadi untuk prosesnya harus terbalik ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya mirror image. Nah itu sebagai tandanya kalau kita nanti diterbalikan ya, Nah baru kita print ya teman-teman, kita print. Oke, proses printnya seperti ini ya teman-teman. Nih proses ini kalau teman-teman pengen lihat proses printnya. Ini adalah printer Sublime ya teman-teman, printer Sublime. Sepertinya headnya ada yang kotor atau yang jelek. Nanti kalau umpamanya ini kita bisa ini ya teman-teman. Kalau umpamanya ada yang jelek, nah itu ya tintanya. Kalau yang tintanya bleber jangan dipakai ya teman-teman. Nanti hasilnya di ininya juga akan jelek. Jadi gunakan yang bagus saja. Karena akan menempel juga di muknya. Nah ya begini ya teman-teman ya. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke hot press-nya. Ini adalah mesin hot press ya teman-teman, boleh lihat hot press-nya. Ini saya sudah menggunakan moldingnya. Moldingnya adalah model untuk mug. Kita nyalakan. Untuk settingannya sendiri ini 200, kemudian untuk timernya saya pakai 220 ya. Karena mugnya itu mug dingin, jadi harus kita naikkan lagi. Sebenarnya ini 3 menit juga cukup, cuma saya naikkan jadi sekitar 3,5 menitan. Kemudian kita ambil mugnya ya, mug yang sudah di coating ya teman-teman, jangan lupa mugnya harus mug yang sudah di coating gitu ya, mugnya yang sudah di coating, karena ini penting bangetin ya, buat teman-teman kalau mau beli mug untuk di sablon itu mug yang di coating. Kalau tidak di coating nanti nggak bisa ya, kecuali di pakai ini sendiri nanti pokoknya ada
obatnya gitu ya teman-teman. Nah gitu ya, ini udah di coating, kita lap dulu, kemudian kita tunggu sampai dengan 200. Kita sambil gunting untuk papernya ya, untuk papernya. Mugnya bisa buat ngopi, buat bisa minum cendol dawet pastinya ya teman-teman. Bisa minum cendol dawet. Nah, setelah itu baru kita akan tempel menggunakan lakban ya teman-teman. Kita tempel menggunakan lakban di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita gunakan lakban. Ini saya guntingnya agak miring ya teman-teman. Gunting harusnya pakai itu. Oke, cakep ya. Lakbannya kita menggunakan lakban kertas saja, yang simple. Walaupun sebenarnya saya ada untuk lakban anti panas, tapi kemarin saya cobain ini malah jadi bekas kuning gitu ya. Bekas kuning dan sulit di ini ya, sulit dibersihkan. Sulit dibersihkan. Sedikit saja ya teman-teman. Sedikit saja. Oke, saya seimbangkan saja kanan kirinya. Kanan kiri oke, kanan kiri oke. Kemudian sebelahnya, sebelah sisi. Nah, itu sudah hampir ya. Nah, udah bunyi alarmnya, berarti menandakan suhunya sudah tercapai 200 Celcius. 200 Celcius. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya. Kita tinggal masukkan saja seperti ini. Kita tinggal krep, bismillah. Nah, kita nyalakan timernya. Timernya sekitar 3,5 menit ya, 3,5 menit gitu. Saya pakainya 3,5 menit. Tapi kalau teman-teman mau pakai 3 saja boleh. Karena di ini sebenarnya sudah ada panduannya ya teman-teman, untuk hot pressnya sudah ada panduannya, tapi tergantung dari bahannya juga, bahan yang digunakan nih. Saya ini buat teman-teman semuanya boleh saya bacakan nih. Untuk transfer parameter ya, untuk sablon t-shirt atau sublimasi. Nah, untuk sublimasi 200 derajat, kemudian 60 second alias 1 menit ya teman-teman. Kemudian untuk t-shirt PU Flex Film. PU Flex Film itu menggunakan film ini ya teman-teman. Menggunakan film DTF ya. Menggunakan DTF. Ini pakainya 170 ya, 170 derajat. 25 second alias tidak nyampe setengah menit ya. Kemudian untuk sablon bantal, untuk press bantal ini 1 menit 200 derajat sama. Kemudian untuk topi 200 derajat 40 detik ya, 40 detik. Kemudian ada rock photo, berarti menggunakan ini ya, semacam rock berarti ini ya, batu ya, batu, menggunakan batu. Kemudian ada aluminium strip ya, kalau kita mau sablon aluminium 170 derajat 100 detik. Kemudian kristal 720 detik. Kemudian ini untuk mug ya teman-teman, 180 derajat 180 detik gitu ya. Karena
saya pakainya dia diatasin biar nanti lebih ini ya, karena untuk ini yang bisa langsung bisa dilihat ya teman-teman, untuk suhunya ini langsung turun ya teman-teman, karena memang muknya kan muk dingin ya. Ya ini 156 saja tuh ya, 156 turun ya dari angka 200 tadi ya. Kemudian ada muk magic, kemudian plate atau piring kalau teman-teman mau apa namanya sablon piring, pakai 200 dan 900 second. 900 second itu berarti banyak banget ya. 900 second berapa menit teman-teman? Sekitar 90 bagi 6 ya, 96 15 menit ya, 15an menit gitu. Kemudian untuk ke botol atau ini bisa bangetin aluminium sheet ya, glass frame. Kemudian ada pen ya, ada pensil gitu ya teman-teman. Tuh ya mesinnya, ini untuk temperatur mesinnya. Ya kalau teman-teman mau coba-coba boleh. Ini alatnya harganya sekitar 2 jutaan, 2 juta 2,5 ya. Nanti bisa dilihat di marketplace yang jual alat ini ya teman-teman. Kalau untuk satuan saja biasanya hanya untuk kaos saja ada, kalau untuk muk saja juga ada gitu ya. Untuk topi saja juga ada ya. Kalau ini yang saya pakai yang multifungsi langsung yang bisa digunakan untuk berbagai macam sablonan gitu. Kita tunggu sampai dengan hampir selesai. 100 7 6 5 4 3 2 1. Nah, alarmnya sudah berbunyi menandakan sudah selesai proses untuk presnya. Kita akan keluarkan ya, kalau serasa panas di ini saja pakai sarung tangan. Kemudian kita akan buka hasilnya ya. Kalau untuk sablon Sublime ini bisa langsung dibuka ya. Cuma kalau teman-teman pakai sablon film, jangan dibuka dulu ya teman-teman, jangan dibuka dulu kalau sekiranya pakai sablon film, karena dia nunggu dingin baru nanti dilepas untuk filmnya ya. Ini ya, nanti kalau pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk yang film ya, untuk yang DTF. Untuk yang sekarang ini kita belajarnya untuk yang Sublime dulu, untuk muk ya gitu ya teman-teman, yang muk. Nah kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Deng 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 deng. Tuh ya, cakep banget ya teman-teman hasilnya. Hasilnya cakep banget tim. Tuh. Wih. Bisa banget tuh ya teman-teman. Nanti bisa buat ngopi sendiri. Sis. Ini tulisannya ya. Nah, haus, panas. Haus hilang, perut kenyang, pikiran tenang, hati pun senang. Alhamdulillah. Oke ya, gitu saja ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan buat teman-teman semuanya yang mau bangetin belajar untuk sablon. Saya juga masih dalam tahap belajar, tapi tidak ada salahnya kita sambil berbagi apa yang saya bisa, nanti juga bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau sekian saya nggak bisa, juga saya bisa belajar sama teman-teman yang sudah ahlinya. Jangan lupa komen ya, like untuk video yang saya share ini, dan semoga bermanfaat. Kalau ada sesuatu boleh kita berbagi, kita sambil komen-komenan di ini ya, di kolom komentar. Salam sukses buat teman semuanya ya. Ini hasilnya yang untuk topi ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa kita tetap berikhtiar dan berdoa semoga segala sesuatu yang kita lakukan bisa bermanfaat, dan pastinya segalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hasilnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.